Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Terima kasih kakak, selamat datang. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hari ini datang. Silakan duduk kakak. Terima kasih, Nyaman, Kak. ya. Mungkin dalam browsing ini kakak kita nggak usah terburu-buru ya kakak. Iya, Kak. Saya juga agak sedikit tegang nih, Kak. Oh ya, saya bisa memahami mungkin kakak perasaan tegang itu, apalagi saat harus membicarakan hal yang cukup pribadi. Bisa ambil napas dulu kakak, kita santai aja. Oke kak, terima kasih. Ya, Kak. Saya ingin cerita kalau akhir-akhir ini pikiran saya itu agak sedikit sedikit berat, penuh karena sesuatu hal gitu, Kak. Kalau boleh tahu kakak, boleh diceritakan apa yang memenuhi pikiran kakak untuk akhir-akhir ini? Jadi gini, Kak, saya itu sering yang namanya menunda tugas, dan hampir semua tugas saya itu saya tunda sampai mepet dengan deadline, Kak. Jadi kebiasaan menunda itu mungkin cukup familiar ya kakak didengar di kalangan mahasiswa ya kak? Ya, mungkin ya, Kak, karena itu juga yang membuat saya stres. Kalau boleh tahu kak, stres yang kakak rasakan itu seperti apa kak? Stres yang saya rasakan itu karena kepala saya rasanya ramai gitu, ribut apa segala macam, itu membuat saya jadi kesusahan tidur, Kak. Dan hal itu yang membuat saya tetap tidak mengerjakan tugas-tugas saya tersebut. Kedengarannya tubuh dan pikiran kakak mungkin sama-sama kelelahan ya dalam menghadapi situasi seperti ini ya kak? Iya, Kak. Dan ini, Kak, saya itu sering marah, sering emosi, naik darah sendiri, memaki-maki diri saya sendiri gitu, Kak. Marahnya seperti apa kak yang biasa kakak rasakan pada diri kakak sendiri? Jadi saya sering ngata-ngatain diri saya sendiri, kayak ngerenggain apa segala macam yang kayak ngatain orang gitu, Kak. Dan saya itu ngomong dalam hati atau apa gitu, nyelutuk aja bilang, kamu itu malas, kamu itu nggak becus, kamu itu nggak bisa sukses apa segala macam karena ya itu, Kak, karena rasanya entah kenapa ya. Mendengar kakak bicara tentang diri kakak sendiri itu dengan kata-kata sekeras itu ya, saya mungkin bisa merasakan bahwa betapa beratnya yang kakak tanggung saat ini ya kakak, akhir-akhir ini. Iya, Kak. Dan saya di sini bisa mendengarkan kok kak apa yang kakak rasakan hari ini. Jadi, Kak, saya juga mau sedikit cerita lagi. Kalau kadang saya berpikir bahwa buat usaha segede apa usaha kita itu, kalau hasilnya itu tetap biasa saja, yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, padahal kita sudah meluangkan banyak effort, usaha segala macam. Oh iya, kayak seolah-olah ada keyakinan bahwa kalau hasil yang tidak sempurna itu mungkin jadi sia-sia gitu ya kak ya? Iya, benar banget, Kak. Padahal ketika keyakinan itu muncul, menunda jadi cara kakak melindungi diri dari rasa kecewa ya kak? Ya, saya sebenarnya nggak sampai mikir sejauh itu sih, Kak. Tapi mungkin apa yang kakak bilang itu tadi ada benarnya dan hampir relate juga, kan. Oke kak. Kalau boleh saya memastikan kak, menunda bukan karena kakaknya tidak mampu ya kak, tapi karena kakak itu takut dengan penilaian terhadap hasil yang kakak lakukan, sehingga pikiran kakak udah kayak Iya, Kak, kayaknya ya, Kak, karena
saya merasa emang karena diri saya ini apa ya, takut takut akan sesuatu, apalagi yang jadi poin utama itu takut gagal, Kak. Baik Kak. Kita mungkin bisa pegang dulu ya satu hal ini, yaitu rasa takut gagal yang Kakak rasakan ya. Mungkin sampai sejauh ini saya melihat bahwa Kakak adalah mungkin pribadi yang peduli pada hasil, punya standar tinggi, tetapi rasa takut Kakak itu membuat Kakak terjebak dalam menunda. Lalu mungkin bisa menyalahkan diri Kakak sendiri. Apakah gambaran ini Kakak sesuai dengan pengalaman yang Kakak rasakan? Iya Kak, benar banget. Dan yang seperti Kakak gambarkan tadi itu, saya merasa itu apa ya, saya banget gitu. Sebelum kita melangkah ke depannya Kakak, mungkin saya bisa bertanya ya Kakak, apa yang paling Kakak harapkan dari sesi konseling ini Kakak? Jadi saya berharap setelah saya telah menjalankan sesi konseling ini, apa ya, saya pengen diri saya sendiri itu bisa memulai sesuatu, tidak menunda-nunda lagi, apa ya, tidak menunda-nunda lagi tanpa harus menunggu yang namanya kesempurnaan gitu. Jadi ya menurut saya Kak, itu mungkin harapan yang sangat manusiawi ya Kakak ya. Iya. Kalau membayangkan tugas sebagai sesuatu yang kecil dulu, bukan langsung sempurna, bagaimana perasaan Kakaknya? Apa ya, saya sebenarnya jarang berpikiran sampai situ Kak, tapi kayaknya apa yang Kakak sarankan itu kayaknya membuat saya bisa lebih ringan deh buat ngerjain sesuatu itu, walaupun saya sendiri juga masih takut ya. Jadi takutnya masih ada ya Kakak, tapi mungkin bebannya udah berkurang ya Kak? Iya Kak. Ya udah Kak, karena hari ini Kakak sudah melakukan hal penting, yaitu jujur pada diri Kakak sendiri, berani melihat kekuatan Kakak, itu bukan hal yang kecil ya Kak. Ya Kak. Apa ya, setelah ini apa ya, saya merasa sedikit lega Kak sekarang. Lebih lega lah. Ya mungkin kita cukupkan hari ini ya Kakak. Jadi sebagai penutup hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa rasa takut gagal berperan besar dalam kebiasaan menunda itu di pertemuan berikutnya kita bisa bahas. Jadi kita bisa menyusun langkah-langkah kecil yang aman untuk Kakak coba. Baik Kak. Terima kasih banyak Kak. Ya, terima kasih juga ya Kakak sudah mempercayai proses ini. Cukup ya sesi hari ini. Terima kasih ya Kakak. Terima kasih Kak. Ya, hati-hati di jalan Kakak. Iya, terima kasih Kak. Minum ya Kak. Ya.